Ini dekat-dekat hari raya ibadah Idul Adha juga nih. Ya. Kita ada narasi yang menyebut Menteri Agama melarang masyarakat sembelih hewan kurban secara mandiri ya. Maksudnya kayak di masjid sendiri gitu. Harus ada apa namanya, ada lembaganya gitu kali ya maksudnya. Ya, Gimana ini maksudnya? rame ini benar. Ini beberapa kali Menteri Agama kita ini menarik perhatian publik dengan pernyataannya yang di pernyataannya di depan publik ya. Yang ini pernyataan ini sebenarnya tidak dipenggal, omongannya dipenggal seolah-olah Menteri Agama kita ini Nazaruddin Umar ini menyebut intinya nggak usah potong kambing, salurkan aja lah melalui Basnas gitu ya. Nah, seolah-olah dipenggal nggak usah potong kambing di Lebaran Kurban. Nah, penggalan ini yang kemudian rame jadi perbincangan di berbagai media sosial, Bang Furkon. Padahal kan tradisi motong kurban tuh di ganggang di masjid rumah kita kan emang kayak sebuah tradisi lah ya. Dan yang motong pun juga pasti kan punya sertifikat sertifikat penjagalan lah, nggak sembarang yang siapa bisa motong kurban itu kan. Jadi Idul Adha ini kan dirayain sama masyarakat kita sebagai ajang silaturahmi. Nah, dari Idul Adha tuh biasanya tuh ngumpul tuh orang dari berbagai RW kan, bawa pisau tuh pagi ikut jadi panitia kurban kan dari situ kita ambil sisi positifnya, silaturahmi terjaga gitu dari ini. Tapi kalau sampai bener emang dilarang kan pemotongan di masjid-masjid kampung gitu kan ya kayak gimana juga ya. Benar. Jadi memang pernyataan Nazaruddin Umar ini itu dipenggal atau dipotong, diambil narasi nggak boleh motong hewan kurbannya aja gitu ya. Narasi yang lainnya dipotong. Nah, pidato itu disampaikan ketika penutupan Gebiar Ramadan Keuangan Syariah 2006 yang diselenggarakan oleh JK 2 April 2026. Nah, potongan video tersebut dikemas dengan judul Lebaran Kurban nggak boleh nyembelih hewan, suruh ganti uang. Nah, narasi ini sama sekali dibantah oleh Kemenak, juga sudah bantah. Karena dia menyebut itu tidak ada dalam pernyataan dari Menteri Agama. Yang ada adalah omongan dia dipangkas dan dipotong dan diberi narasi baru. Dan harus dipahami secara utuh, semuanya maksud dari Nazaruddin Umar itu adalah bagaimana mendistribusikan hewan kurban itu kepada panitia yang memiliki pengalaman ya, memiliki manajemen yang bagus dalam pengelolaan gitu. Karena kalau hewan itu adalah makhluk hidup juga. Aku mencoba menangkap pernyataan Nazaruddin ya. Aku mendengar videonya. Bagaimana memperlakukan hewan itu dengan baik, dan daging kurbannya diperlakukan dengan baik juga, sehingga ketika dibagikan tidak dalam kondisi terkontaminasi, tidak rusak dan lain-lain gitu ya. Makanya serahkanlah kepada yang memiliki pengalaman. Dalam hal ini dia menyebutkan Basnas ataupun yang lain gitu ya. Nah, karena selama ini orang melihat Basnas ini adalah kerjanya ngumpulin zakat, dana umat, kemudian didistribusikan gitu ya. Nah, ditangkaplah ketika kasih uang ke Basnas, bukan dibelikan sapi gitu ya. Bukan seperti itu gitu ya. Kalau dari hukumnya sendiri kurban itu emang harus kurban kan? Iya, harus potong hewan kan kita nggak bisa diganti dengan uang kan? Nggak bisa. Nah, kalaupun uangnya itu digunakan untuk beli hewan dan harus memotong gitu ya. Nah, waktu itu Nazaruddin bilang potensi uang yang dikumpulkan dari kurban itu jika dikelola oleh yang otoritas lah katanya dia wacana itu atau Basnas, itu bisa mengelola uang sampai 32 triliun gitu. Maksud 32 triliun itu mungkin bakal dibeliin hewan gitu maksudnya. Ya, beliin hewan kemudian disembelih dan dikelola dengan baik gitu ya. Nah, kalau hitunganku beda lagi tuh. Kalau setiap masjid motong 5 ekor hewan, sapi katakan, 5 ekor kali 800.000 masjid di Indonesia.
Lebih dari 30 T. Lebih dari 30 T. Hitungan kemarin bisa sampai 72 triliun. Dan pemerintah juga nggak usah ribet. Dengan harga sapi 18 juta. Iya. Dan pemerintah atau lembaga itu juga perlu ribet-ribet kan untuk ngelakuin, untuk ngubeli nyari sendiri, terus kita motong gimana. Kan kalau di Istiqlal kan masyarakat tuh nyumbang situ kan. Panitia dari setiap masjid yang ngelola lah ya. Sebenarnya gitu. Dan mungkin ada satu hal yang mungkin luput dari perhatian Pak Menteri kita ini adalah lokal wisdom kita gitu ya. Ketika ada hari raya kurban itu saatnya berkumpul kan. Itu. Bapak-bapak komplek kumpul di masjid. Betul. Kerja bakti kan sambil kan, menyembelih gitu ya. Itu kan bukan sekedar beri uang menunaikan kurban dengan uang, tapi nggak ada tradisi keramaian gitu di hari raya. Ada dapat dua kan, hablum minallah dengan Tuhannya dan hablum minannas dengan sesama jamaah masjid gitu. Ini emang tersebar di mana sih pertama kali Mas, yang mungkin akun pertama atau banyak nih tersebar? Karena saya lihat di berita-berita online itu kayak Kemendak sibuk untuk nyisir, mengklarifikasi isu ini setelah isu zakat kemarin kan, zakatnya yang bakal jadi katanya buat bantu dana MBG. Ya, sering keceplosan dan bukan keceplosan juga ya, dikutip orang sebagian gitu ya, menghilangkan fakta lainnya. Konteks secara keseluruhan. Ini mungkin Pak Nazarudin udah harus bulan-bulanan sama netizen. Harus pembisiknya yang harus lebih bukan pembisik. Kalau pembisik bukan untuk ngomong, tapi humasnya ya. Atau tapi walaupun mungkin Pak Kiai udah bener, teman ada aja bisa motong. Bagaimana kemudian strategi komunikasinya diperbaiki. Karena kan memang Pak Nazarudin adalah seorang kiai, juga imam besar kita di Istiqlal gitu kan. Dan ngomong sebagai imam, sebagai khatib, sebagai penkhutbah tentu akan beda ketika ngomong sebagai menteri gitu kan. Itu karena kan kabarnya kan Pak Kiai Nazarudin Umar ini kan sebagai menteri kan isunya sempat menolak, dia nggak mau nih untuk mengemban jadi menteri agama, dia pengen jadi imam besar aja di Istiqlal. Cuman karena memang diamanahkan ya dia nggak bisa nolak juga. Pak Menteri lah yang tahu itu. Tapi yang jelas informasi kurban tidak perlu potong kambing dari beliau ini itu adalah murni hoax. Dan itu adalah informasi yang salah yang dihembuskan oleh para pembuat konten. Ini menyebar di banyak ya, di Facebook ada, di IG ada, rame lah ini. Kementerian Agama sendiri juga udah mengklarifikasi atau meluruskan nih, di berbagai media juga nggak ada soal pelarangan masyarakat untuk berkurban di masjid sekitar rumahnya lah. Nggak diwajibkan harus lewat Basnas untuk menyalurkan kurban. Jadi buat masyarakat tetap seperti biasa aja Idul Adha kita semarakan dengan beribadah, menyumbangkan hewan kurbannya bagi yang mampu ke masjid sekitar, atau bisa juga kan di rumah sendiri juga bisa. Basnas itu juga bisa, Basnas bisa juga disalurkan ke lembaga-lembaga profesional seperti Basnas bisa. Tapi nggak ada kewajiban, nggak ada hadis yang menyebutkan kalau berkurban harus ke Basnas, itu nggak ada. Dari konteks yang ini itu kan pengennya itu kan pelarangan mandiri itu ini kan. Itu saran sebenarnya dari Nazarudin. Pakailah lembaga profesional jika Anda nggak mau repot lah istilahnya. Misalkan kayak Haji Furqon nih terlalu sibuk gitu kan, tentu misalkan hari Lebaran Kurban masih masuk kan. Nah, ketika masuk tentu kurban diserahkan kepada yang lebih berpengalaman kan. Nah, mau diserahkan ke Basnas atau diserahkan ke masjid terdekat itu bisa aja. Iya, maksudnya nggak harus ada kewajiban ke Basnas kan. Nggak ada kewajiban, nggak ada. Oke, Mas Asnil, berapa sih? 5. Enggak namanya. Apa ya? Idul Adha itu 27 Mei ya? Ya, 27 Mei. Jadi nanti 27 Mei. Tunggu lihat itu dulu kita. Oh, iya. Lihat hilal dulu. Biasa.
Idul Adha lihat hilal nggak sih? Ada juga. Ada juga ya? Pokoknya setahun. Ada Mas ya? Setahun 2 kali kita ngeliat hilal. Cari-cari bulu hilang tuh hilal. Tapi nggak rame kayak menentukan Idul Fitri ya hilalnya. Harusnya sama sih, harusnya bareng sih kalau Idul Adha. Nggak ada perbedaan lah. Nggak ada perbedaan. Salah nggak sih? Nggak tahu juga. Oke, ya, kita kincringan dulu ini. Kincringan dulu. Hoax. Isu yang kelima atau narasi yang kelima, Menteri Agama melarang masyarakat sembelih hewan kurban dan diganti dengan uang, itu adalah hoax. Berat juga jadi host duduk di kursi panas. Peninggalan, kita minum. Peninggalan kursi panas Bib. Fenomenal. Apa namanya, host fenomenal satu itu ya, biasa. Cor, gantian besok ke depan. Kita biasa di depan situ hai. Sekarang udah selesai. Ini kayaknya lama. Furqon ini adalah orang yang berada di belakang layar viral tapi hoax. Sekarang dia di depan, di belakang juga. Gitu. Cukup sekali aja. Karena kan Syam Hakung lagi ada tuh panggilan negara ke Purwokerto. Acara apa, Cor? Syam. Isi singkatan apa? Kampus Connect. Oh iya, acara Kampus Connect itu untuk sobat iNews. Saksikan ya acara ICC di kampus apa Purwokerto, kampus universitas apa? Di Unsur. Jenderal Sudirman. Ada acara Kampus Connect iNews, bisa datang meramaikan, bisa apa namanya situ seleksi reporter juga ya. Reporter untuk teman-teman dari apa namanya mahasiswa di sekitar Purwokerto bisa tuh datengin ke acara itu buat nguji percaya diri jadi yang mau jadi reporter bisa tuh datang ke situ. 2 hari ya, hari Rabu tanggal 6 ya. Iya, sama kami. 6 dan 7 Mei. Ramaikan. Nah, apalagi tuh bisa jadi tuh kesini nih. Ini anak kekurangan host fenomenal, podcast fenomenal di iNews Media Group. Mantap. Oke. Maksudnya? Ya. 5 narasi hoax yang udah kita bedah hari ini buat sobat iNews lebih teliti lagi, lebih saring lagi ketika dapat dapat informasi atau dapat bukan berita juga sih kalau di Instagram, di informasi di Facebook, di Instagram, TikTok juga banyak tuh narasi-narasi yang liar dan belum tentu benar walaupun dia viral gitu, banyak yang nonton belum tentu valid juga informasinya kan. Nah, makanya kita cuma 5 tiap minggu tuh lawan ratusan setiap hari yang muncul itu, tapi kita udah usaha ya Mas Asni ya. Ya, walaupun kita hanya memberikan 1 tetes tapi tetesannya itu bening gitu ya. Daripada airnya banyak tapi keruh gitu kan. Alhamdulillah mendapat pahala juga sebenarnya. Iya. Menebar kebaikan, meluruskan informasi gitu. Oke lah, kita lihat siapa minggu depan yang duduk di kursi panas ini lagi. Furqon Maruto. Ya. Oke. Furqon Fauzi. Sobat iNews, cukup hari ini di podcast Viral Tapi Hoax bersama saya Furqon dan Mas Asnil Bambani Amri. Sampai jumpa minggu depan. Wosek.